Gila sih ini, gimana ya, Mang Adun juga speechless sebenarnya. Tapi inilah yang pada video ini kenapa Mang Adun sebutkan supaya kita semua pioner khususnya ya, bener-bener tuh jangan sampai ketinggalan informasi. Ya sudah, kita langsung OTW saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi di video kali ini Mang Adun kembali dikejutkan dengan informasi yang itu pioners akan melihat keberlanjutan dari video yang ini ya, yang ya pasti pioner udah sempat nonton lah ya. Kalau yang belum nonton aja gitu. Oke, jadi kita langsung OTW saja ya. Ada apa sebenarnya di dalam video ini? Oke, kita langsung gaskan. Pioners, Mang Adun jujur ya, kaget tadi waktu pertama spill ya. Kita OTW ke sini. Ada Pihot News di sini ya, yang udah Mang Adun share, maksudnya sudah Mang Adun save. Jadi, boleh pioners ya, kita baca sama-sama di sini. Nexuria. Proyek Nexuria adalah inisiatif multi segi mustahir yang dirancang untuk meningkatkan status Bitcoin ke mata uang global. Proyek ambisius ini menggabungkan teknologi mustahir, kemitraan strategis, dan solusi inovatif untuk memecahkan tantangan utama dalam adopsi Bitcoin secara luas. Oke, jadi di sini jelas dikatakannya yaitu untuk meningkatkan status CoinPi ya ke mata uang global. Dan di sini di yang kedua bahan ya, blockchain tahan kuantum KIRBC. Oke, infrastruktur inti Nexuria dibangun di atas arsitektur blockchain baru yang tahan kuantum, memastikan keamanan dan stabilitas jaringan Pi. Teknologi eksklusif ini memanfaatkan prinsip keterjeratan kuantum dalam pembelajaran mesin untuk menciptakan buku besar terdesentralisasi yang tidak dapat diretas. Oke, mungkin pioners wajar kalau lupa ya, tapi alhamdulillah Mang Adun dikasih ingat ya. Kagetnya itu pas pada diksi infrastruktur. Oke, dan di video yang sebelumnya kita sempat update. Mang Adun akan bawa pioners ke sini. Bisa pioners lihat langsung ya. Oke, di mana tadi sudah Mang Adun save. Nah ya, ini soal pakosasi ya. Jadi dia berfokus nih pada paragraf yang ini ya. Di sini dia berfokus pada pengembangan solusi blockchain dan mendukung ekosistem startup blockchain lokal. Beberapa kontribusi Kosasi mungkin lebih terlihat pada level teknis seperti pengembangan smart contract, desentralisasi, aplikasi dApps, atau membangun infrastruktur blockchain. Infrastruktur ya, ingat itu. Dan di sini dikatakan infrastruktur inti Nexuria. Ya inilah ya kenapa Mang Adun katakan kita harus tetap update. Dan tadi Mang Adun katakan itu dari Pak Kosasi ya. Pioners bisa lihat di bawahnya ada siapa di sini. Aduh, pokoknya ya inilah yang terjadi, mau gimana lagi ya. Semangat buat semua pioners. Kita lanjutkan baca-bacanya saja ya, untuk ya sama-sama menambah pengetahuan. Walaupun Mang Adun juga sama banyak banget di sini, bisa dikatakan diksi-diksi baru atau istilah-istilah baru yang terdapat di dalam coding atau kode program ya, seperti itu. Infrastruktur inti Nexuria itu sudah ya. Jadi kita masuk ke jaringan saraf. Ngeri nggak bahasanya. Neural Network adalah jaringan node terdesentralisasi berbasis AI yang memungkinkan optimalisasi stabilitas, keamanan, dan kinerja jaringan Pi secara real time. Arsitektur kognitif ini memastikan transaksi lancar. Oke, kita sudah update juga soal itu ya. Bahkan pada volume tinggi
ya, sambil terus mempelajari dan meningkatkan ketahanan jaringan. Ya, terus yang ketiga, platform adopsi global atau GAP ya. GAP adalah platform omnichannel, ramah pengguna dan memberikan pengalaman integrasi tanpa batas bagi pengguna baru, bisnis dan pemerintah. Platform ini mengintegrasikan autentikasi biometrik tingkat lanjut, dukungan pelanggan yang didukung AI, dan layanan keuangan yang dipersonalisasi untuk mendorong adopsi secara luas. Oke, Maudun sangat hati-hati sekali ya membacanya di sini. Kenapa ya? Karena banyak diksi baru ya, dan itu segar banget ya buat Mang Adun, dan mungkin juga buat pioners yang lain juga ya yang stay selalu channel Mang Adun nih. Karena kita tuh sebetulnya butuh gitu loh. Ya apa sih ya, pemikiran kita, pengetahuan kita, saraf kita, otak kita tuh butuh ya sesuatu yang baru gitu kan. Ada istilah santapan rohani, minuman rohani, sama otak kita juga butuh asupan-asupan yang baru sehingga itu bisa terus menambah tumbuh kembang otak kita ya. Tuh, oke. Jadi yang keempat, mesin kepatuhan peraturan RCE. RCE adalah sistem canggih berbasis AI yang memastikan Bitcoin mematuhi perubahan persyaratan peraturan di seluruh dunia. Alat ini menyediakan pemantauan real time, pelaporan otomatis, dan panduan strategis untuk memfasilitasi kejelasan dan pengenalan peraturan. Ini erat banget hubungannya sama node, Mang yakin ya yang soal itu. Terus yang kelima, pusat kolaborasi dan kemitraan, PCH ya. PCH adalah platform kemitraan strategis yang mempromosikan kolaborasi antara Bitcoin, pemerintah, lembaga keuangan, dan bisnis. Pusat ini memungkinkan pengembangan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga mendorong adopsi dan pengakuan secara luas. Terus yang keenam, matriks pendidikan dan kesehatan, maksudnya dan kesadaran ya, EAM. EAM adalah platform pendidikan dan dukungan kesadaran komprehensif yang didukung AI yang memberikan pengalaman pembelajaran interaktif dan personal bagi pengguna, bisnis, dan pemerintah. Matriks ini mencakup topik-topik seperti blockchain, cryptocurrency, dan literasi keuangan, memastikan pemahaman mendalam tentang manfaat dan potensi Bitcoin. Mang Adun ngingetin ke yang waktu dulu pernah kita bahas soal ekosistem stellar ya. Itu lengkap banget di situ, ada pendidikan, terus juga bisnis dan sebagainya lah ya. Terus yang ketujuh, insentif dan penghargaan, IRE. IRE adalah sistem terdesentralisasi berbasis AI yang mendorong pengguna, bisnis, dan pemerintah untuk mengadopsi dan mempromosikan Bitcoin. Alat ini menawarkan penghargaan, program loyalitas, dan elemen gamifikasi yang disesuaikan untuk mendorong keterlibatan dan retensi. Yang kedelapan, kerangka interoperabilitas, IF. IF adalah kerangka kerja sumber terbuka terstandar yang memungkinkan interaksi lancar antara Bitcoin dan jaringan blockchain lainnya. Nah, ini yang dikatakan antar blockchain ya, baik itu blockchain Ethereum misalkan, blockchain Bitcoin dan Bitcoin tentunya ya, mungkin Sidra juga. Yaitu ya, antar terhubung jadinya sistem keuangan tradisional dan perangkat IoT. Kerangka kerja ini memastikan kompatibilitas dan fleksibilitas Bitcoin, memfasilitasi adopsi secara luas. Oke, di situ ada sistem keuangan tradisional juga. Nah, nggak tahu ya kenapa ini nyambung juga ya dengan ya mungkin pioner juga gak nyangka lagi ya gitu. Kita bisa lihat di sini apa yang terjadi dan sudah Mang Adun obrolkan juga ya. Kita stay dulu di situ, lalu cek di sini.
obrolan Mang Adun keberlanjutan dengan Pak Klawu ya. Oke, pioner bisa lihat di sini ada yang namanya itu, nah di sini ya. Jadi, nah karena obrolan ya itu, jadi kita boleh baca. Oke, bisa ya. Mengenai yang itu soal Pinexus ini ya, yang Pinexus ya, karena ini panjang banget, kita masuk ke sini aja lah ya, yang langsung gitu. Nanti saat kode utama Pi Network dibuka, kuncinya lembaga mana saja, bank mana saja, termasuk lembaga negara mana saja yang menggunakan teknologi dari Pi Network akan terungkap sendiri tanpa mencari tahu. Oke, untuk sekarang kan kode utama masih digembok, hanya kode dasar yang open source. Nanti kalau sudah terbuka sepenuhnya, banyak yang akan mempublikasikan, ini loh perusahaan saya terintegrasi dengan blockchain Pi. Jadi mereka akan berlomba mempromosikan biar jasa mereka digunakan oleh utilitas. Betul ya. Iya Pak, pasti dengan penuh kebanggaan ya mereka itu, karena ekosistem dan KYC Pi sangat kuat kan. Jadi saya teringat admin grup yang pernah bilang bank itu cari 10 atau 100 nasabah aja susah. Artinya bank yang terintegrasi dengan Pi Network otomatis memiliki nasabah yang sangat unik dan sangat bisa dipercaya keasliannya. Ya jelas ya, komunitasnya banyak kan gitu ya. Ini dengan Pak Klawu dan Indonesia per hari ini sudah diberlakukan kebijakan tentang blockchain atau penggunaan blockchain. Ini Mang Adun juga nggak percaya, masa Pak? Saya baru mendengar soal ini. Iya Bang, cuma beritanya kan masih ditutupi. Nggak semua medsos memberitakan hal ini. Kayaknya benar kata seorang pioner yang suka korup pasti nggak akan suka dengan hal ini. Nah, maksudnya apa? Jadi obrolan ini nih benar-benar gak semua medsos itu mempublikasikannya ya. Dan di sini Pak Klawu sempat membagikan link ya, itu link situs apa Pak gitu kan, berita Bang buat nyari berita yang valid dan tidak diberitakan di medsos lain. Oke, di sini ya kita bisa lihat. Nah, saya menyarankan agar regulasi yang mewajibkan semua industri logistik menggunakan QRIS, e-wallet atau metode pembayaran digital lainnya selain lebih aman dan efisien. Ini juga dapat membantu meminimalisir penggunaan uang tunai yang dapat memicu inflasi. Oke ya. Perlu kita baca nggak? Ini maksudnya yang tadi ya, sama nih. Di sini juga kan ada ISO juga, ISO ya. Standar mutu seperti ISO, terus untuk manajemen mutu, untuk sistem manajemen anti penyuapan, dan ISO, wah itu kode-kodenya untuk sistem keamanan informasi. Betul sekali ya, itu loh. Jadi ya itulah semacam warung pojok gitu ya Pak. Nah ya, maksudnya linknya ini nih nggak semua orang tahu dan nggak semua medsos tuh membicarakan. Kenapa Mang Adun katakan warung pojok? Karena dulu juga waktu ada di sebuah situs ya, tempat kita ngobrol gitu ya, situs itu memang bisa dikatakan tidak banyak orang tahu, jadi diistilahkan dengan warung pojok ya, tempat mojok lah ya gitu. Iya betul Bang, oke Pak, saya paham, cuma ini lebih komplit Bang, cuma skala nasional atau internasional Pak? Internasional Bang, termasuk semua obligasi seluruh dunia. Ngeri kali Pak ya. Oke deh, nanti saya coba untuk mengaksesnya. Mantap Bang, pokoknya kalau cari berita di sini. Oke Pak, sip, makasih sudah berbagi link. Sama-sama Bang, terima kasih selalu ya buat Pak Klawu yang terus memberikan edukasi dan informasi untuk kita semua. Kita masuk lagi di sini ya. Oke, jadi ini tadi soal blockchain ya di sini. Mana tadi? Ini ya. Di sini yang IF itu. Nah, di sini Bitcoin dan jaringan blockchain lainnya. Nah, itu antar apa ya? Ya itu tadi katanya sumber ya. Makanya nggak bisa mengakses karena itu khawatirnya kena klaim hak cipta. Makanya mendingan yang screenshotan Pak Klawu aja yang baca ya. Itu loh. Jadi dimulai adalah diterapkan penggunaannya, cuman masih ya ngumpet-ngumpet dulu. Kan gitu. Karena apa? Mang Adun rasa setelah tahu hal ini ya, gitu. Sebetulnya berarti memang ya kayak kita bahas di video sebelumnya itu kan ya, kayak Oscar Darmawan dan banyak lagi 5
pakar blockchain yang lainnya, termasuk juga Pak Kosasi kan gitu. Itu sebenarnya memang di Indonesia tuh bahkan sampai ada komunitasnya, artinya itu ada. Dan penggunaan blockchain mungkin ya untuk masa depan itu akan diterapkan juga regulasinya, integrasinya di Indonesia ya. Cuman untuk saat ini kita harap bersabar dulu. Seperti itu, ini masih dalam tahap wacana yang pastinya nantinya mudah-mudahan akan segera untuk kita diterapkan ya di Indonesia. Oke. Nah, kita sama-sama berdoa saja. Jadi di sini kerangka kerja ini memastikan kompatibilitas dan fleksibilitas Bitcoin, memfasilitasi adopsi secara luas. Nah, ini kan ada istilah di sini juga sistem keuangan tradisional. Oke. Nah, tadi kan untuk apa namanya ya? Memfasilitasi yang di sini ya. Nih. Jadi saya menyarankan agar regulasi yang mewajibkan semua industri logistik menggunakan QRIS, e-wallet, kan e-wallet ya kayak P-wallet gitu, atau metode pembayaran digital lainnya. Nah, maksudnya di sini nih yang lainnya gitu loh ya, termasuk ya kalau misalkan Bitcoin juga itu diterapkan. Karena apa? Itu akan menjadi di sini ya garis bawah atau mengadun garis bawahi, memfasilitasi adopsi secara luas. Ya iya, karena kalau misalkan itu berjalan kayak e-wallet, terus QRIS atau yang pokoknya serba digital itu ya, P-wallet pokoknya. Itu nanti ketika semua sistem blockchain sudah terhubung seperti itu akan sangat dengan mudah untuk mengadopsi secara massal ya, terhubung antar mata uang intinya. Nah, makanya di video sebelumnya kita sempat bahas juga itu ada istilah multi mata uang ya, seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan lagi dampak proyek Next Surya. Dengan mengintegrasikan teknologi Muhtahir dan solusi inovatif, proyek Next Surya akan meningkatkan status Bitcoin ke mata uang global dengan mencapai adopsi yang luas melalui pelatihan dan panduan yang mudah digunakan. Oke, mempromosikan kemitraan strategis dan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha. Pastikan kejelasan dan pengakuan peraturan melalui kepatuhan dan pemantauan berbasis AI. Peningkatan stabilitas, keamanan, dan stabilitas melalui teknologi blockchain, tahan kuantum, dan neural network. Mendidik pengguna, bisnis, dan pemerintah tentang manfaat dan potensi Bitcoin. Ya, kita bisa lihat di sini. Bolehlah kita terjemahkan ya, karena ini kan bahasa Vietnam. Luar biasa loh kerangka kerjanya. Aduh, bener-bener nih Pak Kosasi ini banyak banget kontribusinya yang coba untuk ditawarkan ya. Karena memang beberapa waktu lalu kita sempat melihat beliau ada di deretan ya kumpulan-kumpulan core team. Kenapa ya? Karena memang circle-nya di GitHub gitu loh maksudnya ya. Ya pasti terhubung lah. Pasti ya besar kemungkinan juga pasti terbaca oleh Network. Bahkan sudah banyak juga dari negara luar itu membahas soal Pak Kosasi ini ya. Jadi yang kedelapan proyek Next Surya di sini ya. Proyek Next Surya adalah inisiatif multifaset Muhtahir, oke, yang dirancang untuk meningkatkan status Bitcoin ke mata uang global. Proyek ambisius ini menggabungkan teknologi Muhtahir, kemitraan strategis, dan solusi inovatif untuk memecahkan tantangan utama dalam adopsi Bitcoin secara luas. Oke ya pioners ya. Kiranya cukup sampai di sini dulu mengadun rasa ya. Itu dari Pak Kosasi intinya. Oke ya, ini dari Pihot News ya, gabung dengan Pak Lawu juga. Pokoknya mengucapkan terima kasih selalu buat semuanya ya yang sudah share-share informasi, ngobrol-ngobrol di komentar juga ya. Sorry kalau misalkan Mengadun juga nggak bisa balas satu persatu ya. Seperti biasa nanti kita akan masuk ke sesi Lestari ya. Gitu, kita baca-baca semua, balas-balas semua, seru-seruan di sesi Lestari. Oke. Baik ya, buat semua pioners, informasi kali ini kesimpulannya terus ya. Kita update informasi apapun itu, sumbernya dari mana apapun itu yang sekiranya masih terhubung
soal Penetwork nggak ada salahnya, sehingga ketika nanti informasi itu terus terkumpul ya, khususnya di channel Mang Adun, nanti akan Mang Adun satukan kalau ada sambungannya. Tapi selama Mang Adun update, kok ada terus sambungannya. Pioner jadi saksi soal itu ya. Baik, Pioners, Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.